Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur ke atas hadrat Allah. Kita bersyukur ke atas kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kasih rahmatnya, kita masih lagi diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan peluang untuk melihat. Kita masih diberikan peluang oleh Allah untuk bercakap. Kita masih diberikan peluang oleh Allah untuk bergerak. Kita masih diberikan peluang oleh Allah untuk makan, minum, berjalan dan sebagainya. Jadi itu satu kesyukuran yang sangat luar biasa. Ya, hanya kita panjatkan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah saudara, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di mana juga ya saya punya tim, ya, channel tim Bro Rizwan, moga-moga tetap dalam lindungan jagaan Allah, insya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah singgah di channel saya. Terima kasih saya ucapkan yang sudah singgah di channel saya. Ya, semoga menjadi asbab ya bertambahnya ilmu. Yang sudah singgah, yang sudah subscriber, okay, yang sudah subscriber, yang sudah kreber dan sebagainya, yang sudah like, yang sudah komen, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ya, semoga menjadi asbab menambahnya ilmu pengetahuan kita. Baiklah, di channel tim Bro Rizwan ini akan memaparkan cerita-cerita perkongsian, kisah-kisah benar yang dimana cerita itu pernah berlaku dengan saya sendiri atau dengan kawan-kawan saya. Jadi maksudnya apa yang diupload di dalam video ini murni adalah benar. Ya, apa yang diupload dalam video ini adalah betul, bukan cerita mitos, bukan cerita reka-reka manusia, bukan. Ini cerita yang betul, yang hanya dikongsikan kepada kita semua agar lebih berhati-hati. Nah, baiklah saudara, pada hari ini saya akan berkongsi cerita, akan memaparkan sebuah kisah. Lebih kurang kisahnya seperti ini. Ayah disihir, anak yang kena. Lebih kurang begitu. Yang disihir, yang ingin disihir ayahnya, tetapi mungkin ayahnya ada pagar gaib, ada pagar, ada istilahnya ada benteng. Jadi yang terkena anaknya, bukan bapaknya, bukan ayahnya. Bahkan anak tadi yang terkena sihir, 3 hari 2 malam tidak makan. 3 hari 2 malam tidak makan, tidak boleh menerima nasi, tidak boleh menerima air. Coba bayangkan. Jadi anak tadi hanya terbaring, terlantar di atas tilam yang empuk, tidak boleh bergerak apa-apa. Bibir sudah biru, kuku pun sudah biru. Ini berlaku di daerah Semporna, Sabah. Ya, ini berlaku di daerah Semporna, Sabah. Dan kita masih ada menyimpan gambarnya, di mana rambut itu keluar ketika proses ruqyah berlangsung. Okey, ketika proses ruqyah berlangsung itu saya di belakang, saya ambil posisi di belakang merawat, saya punya kawan-kawan mengambil posisi di hadapan. Jadi baiklah, saya cerita mula-mula saya bergerak ke Semporna. Pada masa itu kita memang ada rawatan di Semporna pada masa itu. Di daerah Semporna kita memang ada rawatan pada masa itu. Jadi ketika kami ingin balik ke Lahadatu, ke daerah Lahadatu, ya, ada call daripada beliau saya suruh singgah di tempat ini. Baik, pertama. Yang kedua, keluarga tadi menelpon saya agar juga singgah di tempat itu. Jadi alang-alang satu jalan saya pun singgah. Pada masa itu sudah lanjut malam, dalam sekitar jam 11.30 malam waktu Malaysia. Baiklah, saya pun ke sana. Saya melihat ya,
tadi yang anak itu perempuan, ya, perempuan dalam umur 15 tahun lebih kurang, ya. Dalam umur 15 tahun, terlantar dan tidak bergerak, dia hanya begini saja. Tutup dia punya mulut pakai kain. Dia hanya begini dan tidak berkata apa-apa pun. Saya pun datang ke sana, mereka ramai berkumpul. Mereka ramai berkumpul sebab budak ni, anak ni, yang perempuan ni, kalau dilihat daripada kasat mata, kalau kita lihat daripada mata kita ni, budak ni tinggal tunggu mati. Begitulah istilahnya. Tidak ada napas pun, sudah begitu 3 hari 2 malam tidak makan. Ini kerana pergaduhan antara ayah dengan jiran sebelah. Rumahnya rumah yang anak, rumah beliau ni 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini. Okey, yang keempat ini. Jadi mereka bergaduh gara-gara kedai runcit. Orang sudah menjual, rumah yang keempat datang awal pagi datang. Dalam perkiraan jam 5.30 subuh. Ya kan, kalaupun ada hal penting, kita kasih terang dulu dunia ni. Kita terangkan dulu muka bumi ini. Dalam jam 7, jam 8, tunggu orang bersiap-siap, barulah kita datang membeli. Kan? Dia tidak, jam 5.30 dia sudah datang. Terus masuk dalam kedai runcit. Kalau kita tunggu lagi di luar, Assalamualaikum, membeli, tunggu orang. Dia tidak. Terus masuk dalam ruangan kedai runcit. Jadi ada apa? Ada motif di sebalik ada motif di sebalik kenapa dia masuk pada waktu-waktu itu. Selang berapa hari anak kena. Inilah yang saya mau sampaikan, yang saya mau kongsikan ceritanya. Saudara, 3 hari 2 malam tidak makan, tidak minum. Kalau manusia yang normal, ini akan kehausan. Dan betul, bila mana kita lihat bibirnya, ya, itu sudah mula merekah, sudah mula pecah-pecah. Bila mana kita lihat dia punya muka sudah mula layu, sudah mula pucat, kering, tidak ada air, tidak mandi, tidak makan, tidak semuanya, semua pekerjaan tertutup, tergendala semua, termasuk bapaknya mau menjual pun sudah tidak boleh. Jadi kami singgah ke sana atas niat untuk membantulah. Ya, memang tugas kita hanya merawat saja, ya. Dan saya bukan ustadz, Saya bukan ustadz. Saya hanya orang-orang biasa, orang-orang kampung, ya, tidak ada apa-apanya. Kita hanya ikhtiar, ya, baca Al-Fatihah, salawat Nabi dan sebagainya. Atas izin dan kehendak Allah, sembuhlah. Ya, kalau tidak sembuh, mungkin ada sebab-sebab yang tertentu kenapa dia tidak sembuh. Baiklah. Saya cakap dengan kawan-kawan saya, kita terus rawatanlah sebab kita mau pulang ke Lahad Datuk, makan masak berapa jam, dikhawatiri akan kesubuhan, akan kemalaman kita. Jadi kita kena rawat dulu ni. Sembuh tidak sembuh itu belakang cerita, itu Allah yang tahu. Baiklah, mula proses rawatan. Saya di belakang, lebih kurang samping lah, saya di samping. Ini kepala dia, tangan saya begini. Okey. Dia di sebelah kiri saya lah. Okey, dia depan saya tapi dia bersebelah kiri. Kawan-kawan saya berada di kaki, yang lain pula di sebelah kanan beliau, yang perempuan tadi. Baik. Kita pun meruqyah, bermula dengan selawat Nabi. Selawat Nabi, mohon kepada Allah semoga asbabnya selawat Nabi ini kita dibantu, diangkat seluruh penderitaannya, penyakitnya dihilangkan dan sebagainya. Yang kedua, kita mula dengan Al-Fatihah. Di ayat Alif Lam Mim itu dia sudah mula berlaku reaksi. Sudah berlaku reaksi yang seolah-olah yang istilahnya kepanasan lah, lebih kurang kerasukan. Okey. Kita lanjut, tetap mulutnya dia kasih begini. Mulutnya dia tidak buka. Akhirnya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi, sampai ayatnya habis. Ayat di pertengahan itu saya pukul sambil membaca doa
lebih kurang doa, lebih kurang apa ya, peringatan. Lebih kurang peringatan, ucapan, keluarlah wahai musuh-musuh Allah, begitu ya. Ukhruj ya adu Allah, keluarlah musuh-musuh Allah Ta'ala. Dipukul, ditepuk dia punya belakang sini, seperti yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kita lakukan. Pukul, tepuk. Tapi pada masa itu kita tepuk menggunakan sarung tangan. Kita tidak mau ada masalah tentang aurat. Jadi alhamdulillah, setelah dipukul, ya, kita pukul, berlakunya keajaiban. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Keluar rambut daripada mulut si wanita tadi. Keluar rambut, saudara. Begulung-gulung rambut keluar. Di rambut tersebut bulat. Dia seperti sarang burung. Sarang burung, di dalam rambut itu penuh dengan nasi. Allahu akbar. Saya pun nampak, Allah, geli saya. Cuma pada masa itu, yang lihat, yang nampak keluar rambut itu bukan saya. Saya punya anak-anak buah, saya punya anak-anak murid. Mula-mula saya tidak percaya. Saya bilang, mana ada rambut? Kalau rambut, mesti dia muntah dahulu, betul? Dia akan muntah. Begitu. Itu tidak, saudara. Sekali pukul, langsung keluar, begitu, rambut keluar tanpa ada air pun keluar. Jadi kemudian, dia dalam keadaan bercadar, dia ada selimut, jadi tidak seberapa kentara. Habis proses rawatan, saya punya kawan, saya punya anak murid berkata, ya, dia berkata seperti ini, tadi ada keluar kain hitam di mulutnya. Yang satu pula bukan, rambut yang keluar. Oh iya, coba cari di mana? Kita cari, bongkar dia punya cadar, dia punya selimut, kita bongkar, kasih begitu-begitu, ya. Akhirnya betul, ada rambut keluar, besar. Oke? Rambut ada keluar, bergulung-gulung, saudara. Ya, keluar rambut, subhanallah. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Itu baru di ayat Alif Lam Mim, saudara. Kita belum masuk lagi di ayat-ayat yang lain, Al-Baqarah 102, ayat Kursi, Al-Mu'minun, Ar-Rahman. Kita belum masuk di ayat-ayat sihir, belum. Allah izinkan rawatan kita tidak sampai pun berapa menit, Allah izinkan sembuh total, sembuh keseluruhannya. Yang 3 hari 2 malam tidak makan, bila mana rawatan telah dilakukan, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Langsung berdiri, mak, saya lapar, pak, saya haus. Saya cakap langsung ke dapur, makanlah ke dapur. Saya pun mempersiapkan barang-barang saya. Yang rambut tadi saya gambar, dan peralatan semuanya kita bawa, dan kita pun balik. Sebab sudah lewat, kami khawatirin nanti akan ada berlakunya rompakan di sekitar jalan. Dan Datuk ke Sampurna memakan masa dalam 2 jam. Kalau laju pun 1 jam lebih, itu pun makan masa 2 jam. Jadi pada waktu malam dikhawatiri akan ada berlaku perkara yang tidak diingini, sebagai contoh tayar pecah, enjin rosak dan sebagainya. Jadi kerisauan kita, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, tumpasnya, hancurnya, leburnya, ya, batalnya sihir yang ada pada masa itu di daerah Sampurna, yang dimana kita dapat tahu yang penyihir ini juga mempunyai ilmu yang luar biasa. Dan kita tidak percaya 100% yang dia membuat-buat, tetapi pada masa itu saya bertanya, masa proses rawatan apa yang kamu nampak? Saya nampak pacik saja yang itu, yang rumah yang keempat tadi. Tapi saya bagi tahu, tidak payah percaya, itu boleh jadi hasutan, ya, hasutan atau hijab daripada syaitan yang inginkan kita terjadinya fitnah atau pergaduhan. Jadi jangan biarkan, ya, anggaplah itu image, bayangan daripada syaitan. Kalaupun betul, iya, kita wajib untuk berwaspada. Kita dilarang untuk berburuk sangka, tapi kita kena waspada.
Inilah yang berlaku, ayah ataupun bapak yang mau disihir, anak yang terkena, bahkan keluar rambut daripada mulut sang anak. Allahu Akbar. Sangat luar biasa. Jadi dari itu saudara, saya kuatkan nekat saya. Hanya Allah yang mampu menghancurkan sihir ini. Hanya Allah yang mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang orang kena sihir ini. Hanya Allah yang mampu meleburkan seluruhnya. Ya, dengan syarat kita kena memohon kepada Allah, kita kena betul-betul berhajat kepada Allah. Tidak boleh kita menggunakan jin, saudara. Tidak boleh kita menggunakan ilmu-ilmu hitam untuk berlawan dengan ilmu hitam yang lainnya. Tidak boleh. Kalau kita menggunakan Al-Quran, niscaya ahli sihir berapa ribu, berapa ramai pun mereka, Allah akan hancurkan. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah yang Maha seluruhnya, Allah yang mencipta Rabbus Samawati wal Ard. Tidak ada tandingan dengan kekuatan Allah. Sihir itu tidak ada apa-apanya, saudara. Sihir itu tidak ada apa-apanya. Cuma orang yang terkena sihir ini itu berlaku atas izin Allah juga, atas kehendak Allah juga. Kenapa Allah izinkan? Agar orang yang kena sihir ini ingat-ingat kepada Allah. Agar orang yang disihir ini ingat-ingat kepada Allah, sebut-sebut nama Allah dan selawat-selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin semasa tempo sehatnya dia lupa kepada Allah. Bukan lupa lah, mungkin jarang menyebut nama Allah, jarang berzikir, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Akhirnya bila mana datang sihir, perkara itu Allah izinkan. Allah izinkan, bukan Allah zalim kepada kita. Tidak, demi Allah, wallahi tidak. Tetapi Allah mau uji. Allah mau uji kita, saudara. Sejauh mana kita mampu bertahan. Akhirnya bila mana kena sihir, rawatan jumpa dukun tidak bisa sembuh, jumpa dukun tidak bisa sembuh, jumpa ustadz tidak bisa sembuh, jumpa kiai tidak bisa sembuh, jumpa ini tidak bisa sembuh, jumpa ini tidak bisa sembuh. Kenapa? Pengharapan, kebergantungan kita itu kepada manusia, bukan kepada Allah. Tetapi kalau kita sakit terkena sihir, lalu kita mohon asbab, kita mohon perantaraan kepada manusia, itu boleh. Contohnya, jumpa bro ataupun minimal ustadz lah, ustadz. Tapi bukan saya ya, bukan saya. Di luar, oke, di luar. Saya tidak suka kalau saya dipanggil ustadz, oke? Sebab saya jiwa saya masih muda. Saya khawatiri akan berlakunya sesuatu kepada saya dan sebagainya. Nanti saya risau, image ustadz itu akan rosak. Saya tidak mau. Oke, panggil saya bro saja. Oke. Contoh, ustadz, bolehkah ustadz rawat saya? Mana tahu asbab atas izin Allah. Ya, asbab. Tetapi kalau kita berkata, bolehkah rawat saya? Mana tahu kamu boleh menyembuhkan saya. Ini ayat boleh menjatuhkan syirik kepada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Maksudnya itu, sebelum minta kepada Allah, kena ada asbab-asbab dahulu. Asbab. Kita dirawat oleh manusia, oleh para ustadz, oleh para imam, oleh para haji dan sebagainya. Itu yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kita ini asbab, perantaraan sahaja. Dan bukan perantaraan ini yang menyembuhkan, bukan. Yang menyembuhkan total itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting menggunakan kaedah dan landasan yang betul, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah akan sembuhkan per menit, per saat. Bukan per jam, per menit. Bacaan Al-Quran dibacakan, langsung Allah sembuhkan atas izinnya. Jadi luar biasa. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jadi kita lebih berwaspada, kita lebih berhati-hati di musim, di zaman akhir-akhir ini, agar kita kuatkan tauhid, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkuatkan kita punya akidah, memperdalami ilmu-ilmu agama, dan insya-Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa ambil air wudu, sentiasa baca doa,
ya, zikir perlindungan pagi dan petang serta malam. Moga-moga menjadi asbab terlindungnya kita daripada gangguan jin dan manusia, insya Allah. Saya Rizwan bin Itin, sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur kata, kekurangan bacaan dan sebagainya, apapun kesalahan ketika saya membuat video ini, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan, mohon diampunkan, dan mohon diperbetulkan kesalahan-kesalahan itu. Jadi insyaallah itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kongsi. Moga-moga menjadi asbab menambahnya ilmu kita, insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.